Selamat mendengarkan podcast ini. Oleh karena hati nurani adalah institusi yang menetapkan dan memutuskan apa yang baik dan apa yang buruk, apa yang benar, apa yang salah. Oleh karena hati nurani adalah institusi yang membuat peraturan, membuat ukuran kebenaran atau kejahatan, sekaligus dan yang mendorong seseorang untuk mengambil suatu keputusan atau paling tidak yang mempengaruhi suatu keputusan. Maka hati nurani harus memperoleh pengaruh positif. Pengaruh positif. Pengaruh itu dari pendidikan, baik dalam keluarga maupun sekolah. Pengaruh dari kebudayaan dan lingkungan hidup, itu yang paling kuat, saudaraku. Filosofi atau ajaran agama dan lain sebagainya. Sekarang ini lebih banyak, saudara, sumber-sumber yang mempengaruhi pembentukan atau pembangunan hati nurani. Bila pengaruh yang diterima itu baik, maka manusianya pun juga menjadi baik karena nuraninya terbangun, terbentuk menjadi baik. Dalam hal ini kita dapat menemukan banyak orang-orang di luar Kristen yang memiliki perilaku yang baik, sangat baik, sampai ada yang pada tingkat mengagumkan. Bagi bangsa Israel yang memiliki Taurat yang tertulis secara hurufiah, yang dimulai dari Dekalog yang diterima di Sinai, di Horeb, saudara sekalian, yang tertulis di atas loh batu. Kehidupan bangsa itu dikungkung, dipenjara, dan disandera oleh Taurat yang diajarkan secara ketat dan ekstrim. Hati nurani mereka diwarnai dan dibentuk, dibangun oleh suara Taurat dalam jiwa mereka. Mereka menjadi manusia Taurat dalam seluruh pikiran, kesadaran, dan kehidupan ini, saudara. Kalau saudara membaca tulisan Paulus mengenai soal nurani juga, Paulus mengatakan, kalau kamu makan makanan yang dipersembahkan berhala, ya, sebenarnya tidak masalah buat kamu, tapi demi hati nurani saudaramu. Kenapa? Sebab orang-orang Yahudi, saudaraku, ya, sangat fanatis dalam hal ini. Makanan yang berbau daging dan segala jenis makanan yang dianggap haram, itu bisa mengganggu hati nurani. Karena hati nurani mereka telah terbentuk, diwarnai, dibangun oleh Taurat. Jangankan makan makanannya, pakai piring atau alas bekas makanan haram pun mereka jauh. Nah, saudaraku sekalian, jika ada orang Yahudi yang dengan setia mengikut Taurat yang tertulis, maka mereka memiliki hati nurani yang baik. Sebab Taurat adalah rohani, begitu ditulis di dalam kitab Roma. Hanya ternyata memang tidak ada yang bisa melakukan hukum Taurat dengan sempurna. Sebab 10 hukum, 1 dilanggar berarti melanggar yang lain. Namun demikian kita jangan lupa Tuhan menyediakan solusinya, yaitu darah domba sebagai antisipasinya. Ya, dengan demikian, saudara, kita harus membuka mata dan menghargai kehidupan bangsa itu, ya, yang nurani mereka ditulis oleh Taurat, dan mereka akan dihakimi sesuai dengan Taurat yang tertulis secara harafiah. Bagi bangsa non-Yahudi, memang mereka tidak memiliki Taurat yang tertulis secara harafiah. Tetapi firman Tuhan katakan bahwa mereka memiliki Taurat yang tertulis di dalam hati mereka. Oke, Roma 2:15 dibaca dulu, saudara. Mengapa saya mengutip kehidupan bangsa Israel, ya, yang nuraninya dibentuk, dibangun oleh Taurat, ya, dan bangsa non-Yahudi, non-Israel
yang memang juga memiliki Taurat yang tertulis di dalam hati mereka. Mengapa? Sebab ini sebagai perbandingan. Perbandingan dengan kita, ya, orang percaya. Bagaimana dengan kita? Nah, itu begitu. Silakan. Sebab dengan itu mereka menunjukkan bahwa isi hukum Taurat ada tertulis di dalam hati mereka, dan suara hati mereka turut bersaksi, dan pikiran mereka saling menuduh atau saling membela. Oke. Di situ ada kata hati, beda dengan suara hati atau berbeda dengan hati nurani, ya, beda. Oke. Kalau hati di situ kardia, hati nurani sunaidesis. Nah, etimologi untuk hati nurani sudah saya bahas di pertemuan pertama. Kalau saya balik lagi saya bisa tidak maju-maju, saudara, ya. Oke. Taurat yang tertulis di dalam hati mereka adalah hukum yang mereka warisi melalui budaya, hukum adat, dan warisan filosofi yang mereka dengar dari nenek moyang mereka. Bangsa-bangsa di dunia ini pada umumnya menerima pewarisan hukum atau budaya dan adat mengenai apa yang baik dan jahat dari nenek moyang. Nenek moyang mereka tentu juga telah mewarisi dari pendahulunya. Jika mereka menanggapi hukum itu dengan benar, maka lahirlah manusia-manusia beradab yang melakukan hukum yang mirip dengan Taurat. Jadi di dunia ini banyak bangsa-bangsa yang memiliki perilaku etika yang baik. Tapi juga ada bangsa-bangsa yang perilakunya jauh dari standar kebaikan yang dimiliki oleh bangsa-bangsa yang beradab itu, saudara, ya. Nah, jadi kita melihat ada orang-orang, ya, yang mewarisi hukum, peraturan, dan itu semua memiliki unsur yang sama dengan Taurat, dengan Dekalog. Di mana-mana, ya, orang tua harus dihormati. Betul nggak, saudara? Tidak boleh membunuh. Betul? Kalau ada bangsa yang, ya ada juga sih bangsa yang membunuh bagi mereka bukan satu kesalahan. Tetapi pada umumnya hukum yang terdapat di dalam 10 Dekalog juga dikenal oleh semua bangsa di dunia ini, saudara. Ya, bangsa-bangsa di dunia ini pada umumnya menerima warisan hukum atau budaya dan adat mengenai apa yang baik dan jahat dari nenek moyang mereka. Nenek moyang mereka tentu telah mewarisi dari pendahulunya. Jika mereka menanggapi hukum itu dengan benar, maka lahirlah manusia-manusia beradab yang melakukan hukum yang mirip Taurat tersebut. Itulah Taurat yang tertulis di dalam hati. Bila seseorang meresponi hukum itu dengan baik, bukan tidak mungkin mereka juga diperkenankan masuk dunia akan datang. Dihakimi menurut perbuatan. Kalau di Wahyu pasal 20, banyak kitab-kitab yang dibuka dan setiap orang akan dihakimi menurut hukum yang terdapat dalam kitab-kitab itu. Jadi masing-masing suku bangsa punya pemahaman sendiri-sendiri mengenai apa yang baik dan jahat. Maka banyak kitab, ya, disimpulkan, dilambangkan dengan kitab-kitab itu. Setiap bangsa punya. Nah, apa yang dipahami oleh orang tersebut, oleh bangsa tersebut, dia akan diadili sesuai dengan pemahamannya mengenai hukum itu. Oke, amin, saudara? Jadi setiap bangsa memiliki hukum, peraturan, adat, dan setiap orang dihakimi menurut hukum atau adat tersebut. Hukum yang mereka miliki. Nah, sekarang kalau saya boleh sedikit menyimpang, tapi jadi di bahan renungan, ya. Kalau Anda kurang suka atau kurang setuju, disimpan dulu, ya. Saya tidak mau paksa Anda terima. Tetapi bagi saya ini sudah jadi bukan hipotesis, sudah jadi dalil, ya, saudara. Ya. Bagaimana proses manusia mewarisi Taurat yang tertulis dalam hati? Gimana prosesnya? Apakah begitu anak lahir otomatis di dalam dirinya ada Taurat yang tertulis? Saya percaya ada kapitalnya. Tapi pemicunya mesti ada. Kalau nggak ada pemicu, nggak bisa. Misalnya anak lahir di tengah hutan, dibesarkan monyet, dia jadi seperti monyet. Walaupun akhirnya tetap dia lebih tinggi dari monyet karena dia manusia. Ada pemicunya.
Pemicunya adalah pendidikan orang tua, budaya, oke? Pendidikan, oke, yang tadi saya katakan. Bila kita merunut dari kitab Kejadian, maka dijumpai kemungkinan seperti ini. Kemungkinan, ya. Saya bisa katakan yang suka terima, tidak suka ya tidak usah. Yang sudah siap menerima, yang tidak apa-apa. Bahwa di Eden, Adam dan Hawa telah belajar dari dua sumber. Dari Allah yang diwakili dengan simbol pohon kehidupan, dan dari ular yaitu pohon pengetahuan tentang yang baik dan jahat. Kita kan bukan anak-anak sekolah minggu lagi dong, oke? Yang memahami cerita kitab Kejadian cuman makan buah terus matanya terbuka, itu mistik dan rasanya tidak begitu instannya ya. Tapi kalau masih mau ke kelas sekolah minggu ya tidak apa-apa ya. Oke, dan saya sudah bicara berulang-ulang soal ini. Jadi kalau saudara tidak paham di CD-nya di luar, Anda akan menemukan penjelasan ini. Jadi ada pohon yang dimakan buahnya dan biji-bijian yang dimakan untuk fisik. Sedangkan pohon kehidupan dan pohon pengetahuan tentang yang baik dan jahat itu makanan jiwa. Oke. Tentu dalam hati Adam telah tertulis Taurat yang diajarkan Tuhan. Ia menyerap hal-hal yang dari Tuhan, tapi juga menyerap hal-hal yang datang dari iblis, yang diwakili pohon kehidupan dan ular itu. Hanya ternyata Adam tidak menyerap kebenaran sebagaimana mestinya. Sebab manusia pertama juga menyerap apa yang dilarang Tuhan untuk dikonsumsi. Sampai tingkat manusia tidak mampu mencapai tingkat kesucian Allah. Ya. Jadi kejatuhan manusia ke dalam dosa itu, saudara, membuat manusia kehilangan kemuliaan Allah, bukan kemuliaan manusia. Tetap manusia unggul dari binatang. Tetap manusia punya peradaban. Manusia bisa berbuat baik, bahkan sampai tingkat mengagumkan. Tadi saya sampaikan ya. Oke? Tapi tidak mampu mencapai kemuliaan Allah. Kalau Alkitab berkata, sebab semua manusia telah jatuh dalam dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Kalau kata dosa itu hamartia ya. Kalau kata dosa itu hamartia, saudaraku, ya, hamartia, ini luncas atau meleset. Manusia dalam satu kondisi tidak bisa mencapai kesucian Allah. Padahal Allah mengendaki suci atau enggak suci. Taat atau enggak taat. Bukan setengah taat. Ya. Maka upah dosa adalah maut. Upah dosa adalah maut. Nah, yang menarik di sini begini, saudara, ya. Tuhan masih memberi kesempatan. Ini anugerah ya. Anugerah manusia bisa lolos dari maut. Ya, kalau gara-gara Adam semua manusia hidup di bawah bayang-bayang kutuk dosa. Sekarang oleh karena seorang anak Allah, manusia juga dibebaskan dari bayang-bayang kutuk dosa itu. Tapi tidak otomatis masuk surga. Dengan salib, maka ada penghakiman. Oke, nanti ini saya ngomong lagi nih, karena ini masih mengganggu saya. Banyak saudara yang belum puas atau belum mengerti betul. Saya kembali lagi ke pokok masalah. Tentu di dalam hati Adam telah tertulis Taurat yang diajarkan Tuhan. Hanya ternyata Adam tidak menyerap kebenaran sebagaimana mestinya. Sebab manusia pertama juga menyerap apa yang dilarang Tuhan untuk dikonsumsi. Sampai tingkat manusia tidak bisa mencapai kesucian Allah. Padahal Allah maunya you must be perfect as just your Father in heaven is perfect. Jadi tidak bisa. Akhirnya diusir dari Taman Eden. Artinya manusia tidak bisa hidup di dalam kerajaan sebagai anak-anak Allah. Akhirnya manusia pada taraf di mana ia tidak bisa mencapai kesucian Allah. Namun ini bukan berarti manusia rusak sama sekali. Ini kalau teolog kan ada mempersoalkan mengenai kerusakan total dan kerusakan mutlak. Saya sih tidak mau ikut-ikutan istilah itu. Saya mau punya istilah sendiri dah.
Capek kalau ngurusin istilah-istilah itu, saya terjebak dengan pandangan para teolog. Ini pandangan Rehobot. Kalau Anda suka, terima. Anda suka, ya sudah. Ya. Kalau you bilang kerusakan total, kerusakan mutlak, apapun namanya, saya ingatkan ya, Ayub itu dibanggakan Allah loh. Padahal Ayub bukan orang Yahudi, juga bukan orang Kristen. Henok itu bisa diangkat hidup-hidup loh. Berarti ada perkenanan Tuhan. Nggak bisa kita mengatakan mutlak atau total. Saya nggak mau ribut di situ. Kalau orang berkata, tapi Pak, kebaikan manusia seperti kain kotor. Kapan sih ditulis? Oh, di zaman Yesaya. Itu bisa berkaitan dengan keadaan orang pada zaman Yesaya. Jangan kita putar, kita hajar secara umum, kita generalkan. Itu juga bisa berkaitan dengan orang-orang yang hidup pada zaman Yesaya. Atau juga bisa berkenaan dengan komparasi atau perbandingan kesucian Allah dan kesucian manusia. Kesucian manusia, kebenaran manusia seperti kain kotor. Bukan berarti lalu semuanya dibuang, saudaraku sekalian. Ya, nyatanya Ayub bisa dibanggakan oleh Allah. Dan banyak orang dalam perjanjian lama yang menjadi sahabat-sahabat kekasih-kekasih Allah. Nah, kembali tadi itu ya. Tentu Adam menyerap kebenaran. Tetapi tidak sebagaimana mestinya, karena Adam juga mengkonsumsi apa yang tidak boleh dia konsumsi. Hal ini menjadi gambaran kehidupan orang percaya. Kalau kita menyerap sepenuhnya atau semestinya apa yang diberikan Tuhan dan tidak menyerap apa yang dunia ajarkan, kita jadi perawan suci di hadapan Allah. Perawan suci ini bukan perawan dalam arti jenis kelamin atau berhubungan dengan seks ya. Seperti yang di Wahyu 14 ayat 4 itu, yang tidak mencemarkan dirinya. Perawan di sini tidak berarti wanita. Sebab kalau perawan di sini berarti wanita, maka ayat ini tidak berlaku bagi wanita dong. Paham maksudnya? Halo? Ya, ini bukan untuk pria saja, untuk semua orang. Kalau kita menyerap sepenuhnya apa yang Tuhan ajarkan dan menolak filosofi dunia, jadi perawan suci di hadapan Allah. Saya sudah menjelaskan di sini implikasi kisah Adam itu apa implikasinya. Sekarang kita pada posisi seperti Adam. Ayo, kita mau konsumsi apa ini? Pohon kehidupan, kebenaran Allah, atau buah pengetahuan tentang yang baik dan jahat versi setan. Understanding kita dibangun versi Allah atau versi iblis. Ada pendeta nanya gini, Pak, apa salahnya sih manusia tahu apa yang baik dan jahat? Kok Tuhan seperti melarang begitu? Lalu ketika makan buah itu jatuh dalam dosa. Lalu saya jelaskan, tahu apa yang baik dan jahat. Ini baik dan jahat menurut perspektif siapa? Jangan menurut perspektif iblis, harus menurut perspektif Allah. Jadi sebenarnya, ya saudaraku, tadi saya katakan kalau Anda suka terima, nggak suka dibuang. Kejahatan manusia dalam dosa itu satu akibatnya, yang paling penting, tidak mencapai kesucian Allah. Tidak mencapai ketaatan tak bersyarat. Itu sudah cukup membuat iblis tidak terbukti dia bersalah. Waktu iblis berbuat dosa, memberontak kepada Allah, ada ukuran nggak bahwa iblis bersalah dan patut dihukum? Nggak ada. Harus ada pembuktian, dan Adamlah yang mestinya membuktikan itu, saudara. Tapi Adam gagal. Ya udah, nggak bisa mencapai ketaatan yang Allah kehendaki, nggak bisa. Nggak bisa. Pak, kok pakai cara begitu? Nah, saya mesti ngomong lagi yang lain nih. Allah itu tidak mungkin bekerja ceroboh tanpa aturan. Mesti ada aturannya. Pasti ada rule-nya, rule of the game-nya. Makanya kenapa ketika iblis jatuh dalam dosa nggak bisa langsung dibunuh, nggak langsung dibinasakan begitu. Mestinya kan langsung dibinasakan supaya nggak merajalela tuh. Ketika manusia jatuh dalam dosa, kenapa nggak langsung diampuni? Jadi nggak rusak begini banyak orang, dibereskan gitu loh. Nggak bisa. Harus ada toolsnya, harus ada penggantian.
yang memikul kesalahan, sekaligus ada teladan. Mestinya Adam itu juru selamat untuk dirinya sendiri, juru selamat untuk keturunannya, saudara. Mestinya Adam yang menyelamatkan diri, menyelamatkan keturunannya juga. Nah, berkenaan dengan ini kan ada pertanyaan, kenapa ya Adam dan Hawa bersetubuh punya anak setelah jatuh dalam dosa? Kan mandat prokreasi, berkembang biak diberikan Tuhan sebelum manusia jatuh dalam dosa. Nggak ada jawaban yang bisa diberikan. Yang paling logis adalah karena Adam harus mengalahkan iblis dulu. Iblis kalah, Adam bisa beranak cucu, nggak membahayakan anak cucunya. Emang dia itu juru selamat mestinya. Mestinya Adam yang bisa berkata segala kuasa di surga di bumi dalam tanganku. Asal surga itu oranos ya, bukan istana Bapak dan istana Tuhan Yesus ya. Siapa kita memerebut istana Bapak? Tapi Samayim itu kan surga. Jagat raya ini mestinya dikuasai manusia. Di bumi dikuasai manusia. Mestinya Adam yang berkata, segala kuasa di surga di bumi dalam tanganku. Tapi manusia gagal. Tuhan Yesuslah yang menang, lalu berkata segala kuasa di surga di bumi dalam tanganku. Oleh sebab itu, pergilah, jadikan semua bangsa muridku, karena aku menang. Oke? Sekaligus jadi teladan. Nah, kalau Adam berhasil, Adam itu menyelamatkan dirinya dan keturunannya. Satu, ada pembuktian iblis salah, bisa dihukum. Iblis takluk, sudah nggak membahayakan. Yang kedua, ada contoh. Ini nggak ada contoh. Paham maksudnya? Pak, kenapa sih nggak langsung saja gitu anaknya Adam yang jadi juru selamat? Nggak bisa, anaknya Adam juga berdosa. Oke, harus ada waktu yang genap. Harus ada Taurat dulu yang diberikan secara tertulis supaya manusia terbukti salah tuh, nggak mampu tuh berbuat benar, betul? Supaya diantar ke anugerah. Wah, semua ada sistemnya. Nggak bisa kita berkata, ya Allah ampuni dosaku, ya Allah ampuni dosaku. Caranya gimana? Ya ampuni aja gitu. Itu Allah preman. Nggak pakai peraturan. Allah yang senang-menang. Ya udah, saya maafkan dah. Yang penting gue maafin. Nggak bisa begitu Allah. Ada toolsnya, ada juru selamat yang memikul dosa, yang menanggung kesalahan. Dan kalau Anda diampuni, berarti Anda diperbaiki, diperbaiki, betul. Inilah contohnya perbaikan itu. Kenapa iblis tidak bisa diampuni? Karena iblis tidak bisa diperbaiki lagi. Manusia masih bisa diperbaiki. Nih, saya udah menyimpang nih. Tapi kalau nggak menyimpang gini, Anda pikir saya nggak punya landasan berbicara. Landasannya itu banyak. Mesti melanglang ke sana kemari saya. Jadi melalui korban Tuhan Yesus, kematian hati nurani ilahi bisa dibangkitkan. Kelumpuhan itu bisa dipulihkan. Kamu harus sempurna. Bisa dikembalikan ke rancangan semula. Bagi orang percaya yang memiliki kuasa exousia, mereka diberi peluang untuk memiliki nurani seperti Bapa. Apa yang tidak bisa dilakukan oleh manusia, dikerjakan oleh Tuhan Yesus Kristus. Sehingga ia menjadi pokok keselamatan. Artinya memberikan penebusan, membeli kita dari hukum dosa. Ya, Pak, kenapa sih nggak dari dulu saja kasih hukum gitu? Adam diperbaiki lewat hukum. Nggak bisa. Sebab ini bukan masalah melakukan hukum. Ini masalah apakah manusia punya kepekaan mengerti kehendak Allah. Apa yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna. Dan untuk perbaikan itu harus ada penebusan. Supaya manusia jadi milik Tuhan. Setelah segala kuasa di surga di bumi dalam tangan Tuhan Yesus, baru jadikan semua bangsa muridku. Kita dapat meterai Roh Kudus. Roh Kudus membuka pikiran kita untuk mengerti kebenaran dan Injil yang akan mengisi jiwa kita, mengisi pikiran kita dengan kebenaran supaya kita punya nurani Allah. Saudaraku sekalian, jadi Tuhan itu menjadi juru selamat dan penebus kita, artinya menebus kita, membeli kita dari hukum dosa, mengajarkan kebenaran dari apa yang dikerjakan dan yang diajarkan dengan penerangan Roh Kudus, memberi teladan dan kemudian memuliakan kita melalui segala pengalaman yang terjadi dalam hidup kita. Semua itu merupakan potensi untuk memiliki nurani seperti
Dia nurani ilahi. Saya sudah jelaskan minggu lalu soal phroneo, ya. Kamu harus punya pikiran, perasaan Kristus. Sekarang saya mau boleh bicara hal yang agak rumit. Hati nurani ada di antara jiwa dan roh manusia. Nah, ini rumit. Saya sudah pusing untuk membuat kalimat. Maksudnya bahwa hati nurani menjembatani antara apa yang disimpulkan oleh jiwa dari apa yang diserapnya untuk mewarnai roh. Kualitas hati nurani sangat ditentukan oleh apa yang diserap oleh jiwa. Dalam jiwa ada pikiran, perasaan, dan kehendak. Oke, mudah-mudahan ini bisa menolong. Ya, begini saudara. Sekarang matanya di sini ya, telinganya di sini. Oke, saya baca dulu deskripsi kalimatnya walaupun agak rumit. Hati nurani ada di antara jiwa dan roh manusia. Maksudnya bahwa hati nurani menjembatani antara apa yang disimpulkan oleh jiwa dari apa yang diserapnya untuk mewarnai roh. Kualitas hati nurani sangat ditentukan oleh apa yang diserap oleh jiwa. Dalam jiwa ada pikiran, perasaan, dan kehendak. Dalam level tertentu, hati nurani akan mewarnai roh dan mengkristal menjadi pribadi yang bersifat permanen. Bisa jadi, nah kalau saya bilang bisa jadi, saya tidak memaksa Anda menerima apa yang saya katakan. Bisa jadi hati nurani inilah yang menjadi sosok permanen seseorang atau diri manusia itu. Dalam hal ini, hati nurani bisa bersifat personal sekaligus adipersonal. Bersifat personal artinya selalu berkaitan erat dengan pribadi yang bersangkutan. Bersifat adipersonal artinya hati nurani seolah-olah melebihi pribadi orang itu. Seolah ada instansi di atas manusia itu menerangi kita dan memberi kesadaran seolah di atas kita. Itu adipersonal. Mengapa demikian? Sebab hati nurani ada di perbatasan antara roh dan jiwa. Hati nurani seolah-olah bagian dari diri kita, tapi di lain pihak seolah-olah ada di atas kita. Inilah yang dimaksud dengan personal dan adipersonal. Oke, kalimatnya rumit-rumit ya, tapi ini nanti jadi bahan majalah berikutnya lagi ya. Ketika mendengar firman, saya tuh mikir terus bagaimana menjelaskan ini. Nanti saya menjelaskan pakai angle yang lain. Ini Injil ya, ini Injil ya, amin. Oke, masuk. Ini masuk di jiwa, masuk di jiwa. Tadi saya katakan satu kalimat di sini. Dalam level tertentu, hati nurani akan mewarnai roh dan mengkristal menjadi pribadi yang bersifat permanen. Bisa jadi hati nurani inilah yang menjadi sosok permanen seseorang atau diri manusia itu. Ya. Hati nurani ada di antara jiwa dan roh manusia. Maksudnya bahwa hati nurani menjembatani apa yang disimpulkan oleh jiwa. Nah, apa yang disimpulkan oleh jiwa. Jadi saudara sekalian, roh ini unsur kehidupan, jiwa unsur kesadaran. Mesti diingat terus itu. Ya. Ini unsur ilahi. Kalau yang masuk ilahi. Kalau yang masuk gak ilahi, ingat, bukan tanpa alasan kalau kita suci berkata, roh yang ditempatkan dalam diri kita diingin dengan cemburu. Itu konteksnya Yakobus pasal 4 ayat 1 sampai 4 bicara soal keinginan yang diumbar. Ayat yang keempat, persahabatan dengan dunia, permusuhan dengan Allah. Kalau kamu mengumbar keinginanmu, menyeret rohmu masuk ke abadian gelap. Nangkep? Oke? Yang itu mesti diingat. Harus lengkap. Kalau ini Injil masuk, jiwa ini kan mendengar kebenaran terus. Apa yang disimpulkan oleh jiwa di sini? Mewarnai roh. Istilah ini hanya sebenarnya susah diistilahkan. Mewarnai roh. Ini jadi nurani ilahi. Sekarang kita lihat contoh lain, ya. Bukan contoh lain. Kalau ini, oke. Ini mata, ini telinga. Yang masuk percintaan dunia. Oke? Masuk di sini. Oke?
Hitam, oke? Iblis roh enggak? Roh. Bisa rusak enggak roh itu? Dulu saya susah menjawabnya. Nyatanya iblis bisa rusak? Roh kita bisa rusak enggak? Kenapa enggak bisa? Ini logika yang paling dekat. Yang paling logis. Entah nanti saya menemukan bagaimana penjelasan yang lain. Tapi ini paling logis. Saya ulangi lagi ya saudara. Saya ulangi ya. Oke. Ini lebih bisa menolong saudara. Masuk filsafat yang tidak sering kehendak Allah. Pikiran-pikiran dunia. Dengerin baik-baik semua. Masih bersama saya? Ini rusak kan? Kehormatan, pangkat, kekayaan. Oke, masuk ke sini. Oke, membentuk hati nurani, betul? Ini paling logis yang saya bisa temukan. Hitam. Beda sama yang tadi. Nangkep nggak saudara? Mana bisa dijelaskan? Apa itu hati nuraninya? Nyari aja buku-buku kalau ada. Ini hasil eksplorasi yang melelahkan berjam-jam, berbulan. Saya kira hati nurani sudah saya pernah tulis dulu. Tapi nggak seperti hari ini ya. Ini kan konklusi dari banyak kebenaran yang saya dapat ya. Belum selesai. Ini baru halaman 2. Saya bawa 7 halaman. Oke? Ini judulnya ya, proses penyelamatan hati nurani atau pemusnahannya. Judulnya, proses penyelamatan atau pemusnahan. Yang ini penyelamatan, yang tadi pemusnahan. Ini akan bisa menimbulkan perdebatan, orang boleh nanya macam-macam, saya mengerti. Tapi ini yang paling implikatif dengan kita. Paling bisa menguntungkan untuk kita. Kalau saya ketemu orang yang sok tahu, menunggu diem aja. Kenapa? Dia sudah belajar 20 tahun lagi. Kalau ketemu saya. Capek saya ngurusin. Ini implikatif. Supaya jiwamu diisi oleh kebenaran. Pembaharuan pikiran hati nurani menjadi hati nurani Allah. Nah, ingat penjelasan saya sebelumnya, hati nurani bisa mewakili suara Allah. Nah, ada penjelasan di sini. Ketika pada waktu masa proses, suara hati nurani tidak bisa dipercaya, karena itu bisa bukan suara Allah. Paham? Tapi kita itu sampai idealnya jadi suara Allah. Atau maksudnya peka, ini kehendak Allah, ini bukan peka. Nangkep? Jangan mempercayai suara hati atau hati nurani kalau Anda belum dewasa. Harus tetap dicurigai. Tapi lambat laun nanti kita akan tahu ini kehendak Allah, itu bukan. Itulah proses pendewasaan hati nurani. Nangkep nggak maksudnya? Maka dengar firman terus. Jangan ingini dunia. Kalau di Matius pasal 6 itu, kamu nggak bisa mengambil kedua Tuhan. Kumpulkan harta di surga, bukan di bumi. Di mana hartamu di situ, hatimu berada. Mata dan pelita tubuh, itulah nurani. Oke, ya. Kalau mau terbuka sedikit. Nah, nanti yang ke surga itu ini. Ini hasil terakhir. Ini juga jiwa, Pak. Ya, ini cukup. Hasil terakhir menyatu. Jiwa roh itu nggak boleh dipisahkan. Nanti baru menyatu. Nah, iblis kenapa nggak bisa diampuni? Udah menyatu. Allah itu kesadaran dan unsur kehidupannya menyatu sempurna. Iblis juga menyatu sempurna jahatnya. Iblis. Nah, kalau manusia bisa diperbaiki, jiwanya masih bisa dirubah. Ini masih bisa diperbaiki. Maka manusia dikasih umur 70 tahun saja. Cukup. Bayangkan kalau kasih umur 7 juta tahun, itu gelapnya kayak apa? Yang jahat. Waduh. Rusaknya kayak apa? Betul nggak? Menderita lagi. Belum kena penyakit, belum apa, jahat lagi. Tuhan itu baik kalau kasih umur 70 tahun, ngerti nggak? Nanti aku bahkan sekali-kali deh. Khusus mengenai ini. Kenapa Allah kasih kita umur pendek? Itu kasih Allah. Untung cuma 70 tahun. Coba kalau 7 juta tahun, nggak mati-mati. Udah sakit, udah miskin, udah terhina. Waduh. Makanya bersyukur 70 tahun, ngerti nggak lo? Dan kita 70 tahun itu cukup untuk perbaikan hati. Kalau maksimal. Makanya jangan ingin dunia sama sekali. Asal ada makanan, pakaian, cukup. Bener nggak itu? Jangan ada saya amin, nggak ada saya aman.
Saya kira dulu pelayanan saya kurang diberkati, kurang merubah orang, karena saya punya hati nurani belum ilahi banget gitu. Belum. Saya belum meletakkan pengharapan saya ke langit baru bumi baru sepenuhnya. Sekarang sih belum sempurna, tapi saya kira saya udah lebih dari dulu dah. Itu pancaran bahasanya, kehidupannya pasti kelihatan. Udah nggak menginginkan dunia lagi. Nah kadang-kadang kesepian juga sih. Mau nyari apa lagi hidup ini gitu. Jadi kalau saya bekerja keras hari ini cari uang sebanyak-banyaknya, itu semata-mata bagaimana kebenaran ini sampai ke ujung bumi. Sungguh. Nah itu setelah saya dirubah Tuhan banyak sekali. Saya masih kerja keras, saya giat sekali dalam banyak hal. Banyak yang saya kerjakan, saudara. Ya melayani, ya cari uang, ya bikin bisnis. Bagaimana punya uang banyak. Oh nggak perlu Pak begitu. Oh saya perlu. Kalau saya bikin kemah, harapkan aja Pak Jemaat, enggak. Nanti kalau saya nggak punya uang, saya mengharapkan saudara-saudara pikir saya cari uang, saya nggak bisa khotbah. Suatu hari kelak nanti kalau banyak orang sudah bisa mengerti kebenaran, dia tahu kebenaran, dia bisa kasih 3 rumahnya 2 untuk gereja, untuk pekerjaan Tuhan. Dia punya gaji 170 untuk pelayanan, baru saya berhenti karena cari uang. Kalau sekarang butuh banyak. Anda masih pelit-pelit. Jangan dipikir sama cari duit ya. Anda nggak usah kasih duit, nggak apa-apa. Anda belum siap kok untuk Tuhan. Padahal waktu begitu Anda mati, Anda meninggalkan semua, itu tragis banget tuh. Ngenes tuh. Ngenes. Mengerikan itu. Saya tuh ngomong gini bukan mengintimidasi Anda supaya kasih duit ke gereja. Enggak. Anda nggak tahu sih, Anda fokus untuk mengisi jiwa Anda dengan kebenaran. Padahal umur Anda jalan terus loh. Dan Anda nggak tahu kapan mati. Ngerti nggak? Bukan nakut-nakuti, ngancam aja. Dalam perjanjian lama ada satu teks yang luar biasa yang bertalian dengan hal ini. Tertulis dalam Amsal 20 ayat 27. Roh manusia adalah pelita Tuhan yang menyelidiki selubuk hati. Roh manusia adalah pelita Tuhan yang menyelidiki seluruh lubuk hati. Tolong ingat ya, hati nurani dengan hati itu beda. Kalau hati di wilayah jiwa, hati nurani di perbatasan tadi. Yang akhirnya menjadi mediasi untuk mewarnai roh. Ini roh manusia adalah pelita Tuhan yang menyelidiki seluruh lubuk hatinya. Roh manusia di sini dalam teks aslinya nisyamah. Kata ini juga ditemukan dalam Kejadian 27, yaitu nafas yang dihembuskan Allah kepada manusia pada waktu penciptaannya. Allah telah melengkapi manusia dengan satu komponen yang memungkinkan manusia dapat memiliki kecerdasan seperti Allah untuk memahami apa yang baik dan jahat dari perspektif Allah. Kata nisyama juga berarti divine inspiration. Ini gak sekarang loh, saya kamus begitu bunyinya, saya ikut aja. Mestinya dia jujur, kalau itu artinya apa, nggak boleh ada-adakan, nggak boleh. Divine inspiration, inspirasi ilahi. Tapi juga berarti kecerdasan, intelek. Jadi nisyamah ini ternyata inspirasi ilahi. Apakah otomatis? Tidak. Maka perlu makanan. Manusia hidup bukan hanya tapi dari setiap yang keluar dari mulut Allah. Kalimat itu bagus. Keluar dari mulut Allah. Harus firman yang murni baru mewarnai nisyamahnya. Ini pelita tuh nggak otomatis. Jadi pelita Tuhan itu nggak otomatis. Dia harus diisi oleh firman. Amin. Tolong belajar, amin. Dan di antara saudara-saudara saya harapkan jadi pembicara nanti. Nggak peduli Anda sekolah Alkitab atau tidak. Belajar, dan belajar. Kalau cuma saya dan TPP yang memberitakan kebenaran, nggak akan nyampe ke ujung-ujung bumi, saudara. Makanya sehat. Yang pertama suci. 2, sehat. 3, cerdas berhikmat. 4, jangan punya kesulitan ekonomi. Jangan punya kesulitan keuangan. Oke, 5, berani mati.
Oke, kalau hati nurani dibentuk atau dibangun dari kebenaran firman, maka menjadi hati nurani ilahi. Inilah yang menguasai atau mewarnai jiwa, ya. Sehingga saudaraku sekalian, seseorang menjadi manusia ilahi. Rohnya diwarnai. Sebaliknya jika jiwa menyerap filosofi dunia, hati nuraninya rusak. Hati nuraninya rusak akan mewarnai roh. Hati nurani inilah yang menjadi sosok permanen seseorang atau diri manusia itu. Inilah proses pengkloningan. Apakah seorang membeli dikloning oleh Tuhan menjadi seperti Tuhan, atau dikloning iblis menjadi seperti iblis. Tuhan berkata kepada orang-orang Yahudi yang melawan dia, bapakmu setan, gitu kan? Kelakuanmu kayak setan. Kalau ditanya roh bisa rusak enggak? Nyatanya iblis punya roh rusak. Roh kita bisa rusak enggak? Menurut saya bisa. Bagaimana caranya? Ketika keinginan dunia. Sampai tingkat menghujat roh, nggak bisa dibentuk lagi. Oke? Idealnya umat perjanjian baru harus memahami apa yang diajarkan dan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Kemudian berusaha untuk meneladaninya. Orang Kristen yang benar itu harus fokus bagaimana mengerti pikiran Tuhan. Bagaimana bisa mengerti pikiran Tuhan? Kalau dia memahami apa yang diajarkan Tuhan dan yang dikerjakan oleh Tuhan. Dalam satu pernyataannya, Paulus berkata, siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? 1 Korintus 2:16. Siapakah yang dapat mengerti pikiran Tuhan sehingga dapat menasihati dia? Tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Pikiran Kristus artinya kemampuan untuk mengerti apa yang Bapa kehendaki untuk dilakukan. Ya, bukan melakukan hukum, tapi nuruti kersane Gusti Allah. Keinginannya Tuhan Allah. Kemauannya Tuhan. Dan terciptanya untuk itu sepenuh-penuhnya. Katakan amin. Kita masih jauh, saudaraku. Jadi kalau sadar jauh, kejarlah. Maka kau kutangkap, kata Tuhan. Kejarlah daku, maka kau kutangkap. Tapi kalau kau mengejar dunia, ditangkap setan. Amin. Fokus yuk. Ini gak akan mengurangi kinerja Anda. Tidak. Mungkin Anda anggap saya lebay, tapi saya mau katakan kalau Anda cerdas firman Tuhan, Anda akan cerdas dalam bidang-bidang yang Anda geluti dalam hidup tiap hari. Buktikan itu. Firman yang benar loh ya. Orang yang cerdas dalam bidang-bidang hidupnya setiap hari di bidang hidupnya, belum tentu cerdas dalam roh. Tapi kalau orang cerdas dalam roh, dia akan cerdas dalam bisnis, cerdas dalam bidang-bidang yang digeluti. Percaya deh, amin. Beda, nanti akan cerdas. Beda. Itulah sebabnya kita dikehendaki untuk memiliki pikiran dan perasaan Kristus. Dalam teks aslinya, phroneo, the mind, as the interior self, bagian pikiran yang terdalam. Hendaklah kamu memiliki pikiran perasaan Kristus, itu phroneo. Phroneo ini pikiran perasaan. Ini sejajar dengan kata sunaidesis menurut yang saya pahami. Itu pikiran perasaan Kristus, gabungan pikiran perasaan Kristus yang memberikan, kalau Inggris diterjemahkan attitude, sikap. Sikap kita itu dibangun dari nurani. Jadi phroneo nggak berlebihan, sejajar dengan kata sunaidesis. Hati nurani inilah yang dimaksud Tuhan Yesus dengan mata. Tuhan tegaskan bahwa mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu gelap, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Dari pernyataan ini, jelas kalau hati nurani seorang sudah tidak diisi dengan kebenaran, maka gelaplah kehidupan orang tersebut. Gelap di sini artinya tidak mampu mengerti pikiran Tuhan yang baik, yang berkenan dan yang sempurna. Oke, saya ingatkan dengan penjelasan saya yang lalu, saudara ya. Kejatuhan manusia dalam dosa tidak bisa mencapai ini. Tapi paling tinggi sini. Tidak mampu mencapai ini. Paling tinggi ini.
Tapi kalau orang bisa mencapai ini udah luar biasa. Dan banyak orang non-Kristen juga kebaikannya udah sampai mendekati titik. Bisa mau sini udah luar biasa. Tapi anak Tuhan harus sini. Tidak meleset. Ini gambaran, satu gambaran. Gambaran yang lain. Kalau dilihat dari nilai. Tidak membunuh, tidak mencuri, mengasihi musuh, tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Anggaplah nilai paling tinggi 95. Kalau Tuhan 100. Misalnya 90. Oke deh, saya nggak bisa bandingin Tuhan nggak boleh masuk di sini. Tuhan sempurna. Anggaplah bisa 100. Saya mau kasih tahu ya. Ini 70 sampai rendah terus ya. 20 dan terus. Orang dunia bisa mengasihi musuh, bisa dibunuh masih. Ya. Yes, berdarah. Ya. Bisa. Nilainya sampai 100. Tapi jadi kaku karena dia berdasarkan hukum. Mengasihi musuh, tidak boleh balas kejahatan, gitu kan? Ya udah, dipukul tek. Ya. Nah, orang Kristen itu bukan hanya ini, tapi juga apa yang Tuhan kehendaki. Kalau Tuhan bilang A, B, B. Kalau tetangga ngambil tanah 1 meter dicolong. Kalau Anda pakai sistem orang, kasih musuhmu. Bu, ambil aja bu. Kalau bu 2 meter sekalian. Anak Tuhan enggak? Tuhan bisa berkata gini, serahkan 1 meter. Mungkin enggak. Lapor ke polisi. Bagaimana roh berbicara? Tapi harus mampu mencapai ini dulu loh. Mampu mengasihi musuh dulu. Sebab Anda ditampar, ya enggak balas. Sampai tingkat itu dulu. Kalau sampai ini aja belum, enggak bisa. Enggak bisa, Pak. Nah, kesalahan banyak orang adalah keselamatan bukan karena perbuatan baik. Kalau you selamat, itu artinya dikembalikan ke perancangan semula. Amin. You harus bisa melangkah seperti orang dunia melangkah. Kerja keras, jujur, giat. Amin. Harus sampai setinggi-tingginya. Baru setelah itu Tuhan bilang A, B, C, D. Semua bisa. Jangan Tuhan bisa. Nggak mau. Jangan Tuhan bisa begini. 1 meter diambil. Tuhan bilang, lapor polisi. Oh bisa, lapor polisi. Itu bisa. Tapi kalau Tuhan bicara, serahkan. Oh nggak bisa. Tuhan suruh serahkan bisa. Tuhan suruh lapor polisi juga bisa. Nah yang dibutuhkan kepekaan. Nangkap saya ngomong apa? Tuhan bisa bilang gini, kerja dari pagi sampai sore. Tuhan bisa bilang, nggak usah kerja. Berarti kita bisa kerja sampai sore, bisa juga nggak kerja, betul? Jangan kerja. Oh bisa, suruh kerja, nggak bisa. Bisa lari 100 km per jam, tapi juga harus jalan 5 km per jam. Oh kalau jalan bisa, lari nggak bisa, nggak boleh. Harus bisa lari, bisa jalan. Nah, moral Anda aja belum sampai di sini. Saya nggak suruh loh 3 rumah 2 kasih pekerjaan misi. Saya nggak suruh. Belum tentu Tuhan suruh begitu. Tapi kalau Tuhan suruh bisa. Kalau Tuhan nggak suruh juga bisa. Enak kan nggak disuruh? Paham nggak maksudnya? Bisa apa saja. Orang dunia bisa sampai di sini bisa. Kita juga bisa. Lebihnya plus kepekaan. Itu maksudnya kebenaran. Nurani Anda itu bukan hanya soal kalau lihat orang susah ditolong, nuraninya. Bukan hanya itu. Nurani juga berbicara soal kepekaan, ketajaman pikiran Allah. Nisyamah itu pelita Tuhan yang menyelidiki hati. Nah, ini mesti dijelaskan lagi. Ketika Anda punya keinginan, Anda punya kehendak, nurani berbicara adipersonal. Pak itu adipersonal, seolah di atas Anda. Tapi kadang-kadang seperti Anda juga, kadang-kadang seperti atas Anda. Personal dan adipersonal. Nah, lain waktu saya tegaskan lagi, saya jelaskan lagi soal ini sampai ngotok. Amin.